Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konselor, semoga kita terus diberi kesehatan untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Apalagi sekarang kita ada di masa pandemi COVID. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatannya ya. Oke sob, sebelumnya aku minta untuk kalian subscribe channel kami dan jangan lupa like juga videonya ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu layanan bimbingan klasikal di SMP. Nah, kenapa aku memilih menjelaskan topik ini yaitu layanan bimbingan klasikal di SMP, karena di SMP itu masih banyak yang belum memahami bimbingan klasikal. Entah materinya yang nggak penting atau guru BK yang kurang jeli menjelaskan kepada anak-anak di sekolah. Nah, oke, aku belum memperkenalkan diri ya. Nama aku Sulfahmi Baharudin, bisa dipanggil Fahmi. Oke, aku mahasiswa BK di Fakultas Ilmu Pendidikan, tepatnya di Universitas Negeri Makassar. Nah, langsung saja kita masuk pembahasannya ya. Apa itu layanan klasikal? Nah, layanan klasikal merupakan salah satu macam kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam satuan kelas atau satuan rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru bimbingan dan konseling dengan peserta didik atau konseli. Layanan bimbingan klasikal dirancang untuk menumbuhkan kompetensi kemandirian untuk mencapai perkembangan yang optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Isi materi layanan bimbingan klasikal lebih bersifat pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik dari 4 bidang tadi, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oke sob, nah itu pengertian layanan klasikal. Oke sob, itu pengertian dari layanan bimbingan klasikal. Nah, sekarang apa tujuan kegiatan layanan bimbingan klasikal? Nah, berikut tujuan layanan bimbingan klasikal. Nah, pertama itu agar peserta didik memahami dirinya, lingkungan, baik dalam setting keluarga, sekolah, maupun masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun seni. Yang kedua itu memiliki kemampuan mengembangkan keterampilan hidup sesuai perkembangan era global ini. Nah, yang ketiga itu mampu memfungsikan cipta rasa karsa secara seimbang dalam kehidupannya. Yang keempat itu memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya sehingga mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang kelima itu mampu memahami kebutuhan perkembangan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik secara utuh. Nah, itu tadi tujuan dari layanan bimbingan klasikal. Oke, selanjutnya kita membahas manfaat kegiatan layanan bimbingan klasikal. Nah, diantaranya yaitu terjadinya hubungan emosional antara guru BK atau konselor dengan peserta didik atau konseli. Yang kedua itu terjadinya komunikasi langsung antara guru BK atau konselor dengan peserta didik yang memberikan kesempatan bagi peserta didik dapat menyampaikan permasalahan di kelas. Terjadinya tatap muka, dialog, dan observasi guru BK atau konselor terhadap kondisi peserta didik dalam suasana belajar di kelas. Nah, yang keempat itu penyajian materi yang berkaitan dengan bimbingan konseling pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dapat mendorong pengembangan kemampuan diri untuk mencapai kematangan dan kemandirian peserta didik atau konseli. Yang terakhir itu pengembangan pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku yang bertanggung jawab.
untuk diri sendiri maupun sosial. Nah, itulah tadi manfaat dari kegiatan layanan bimbingan klasikal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan bimbingan dan konseling ke 4 bidang. Nah, tujuan bimbingan dan konseling pribadi adalah membantu peserta didik agar mampu memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis. Nah, yang kedua itu mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Yang ketiga itu menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. Dan yang keempat itu mencapai keselarasan perkembangan antara cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima itu mencapai kematangan atau kedewasaan cipta rasa karsa secara tepat dalam kehidupannya sesuai nilai-nilai luhur. Dan yang keenam itu mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan agama. Yang kedua itu tujuan bimbingan dan konseling sosial, yaitu membantu peserta didik konseli agar mampu berempati terhadap kondisi orang lain. Yang kedua itu memahami keragaman latar sosial budaya. Ketiga itu menghormati dan menghargai orang lain. Yang keempat itu menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku. 5. Berinteraksi sosial yang efektif. Yang keenam bekerja sama dengan orang lain secara bertanggung jawab. Yang ketujuh itu mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Tujuan yang ketiga bimbingan klasikal yaitu belajar. Nah, tujuan bimbingan konseling belajar membantu peserta didik untuk satu menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar. Yang kedua itu memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang ketiga memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Nah, yang keempat itu memiliki keterampilan belajar yang efektif, memiliki keterampilan perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya. Dan yang keenam itu memiliki kesiapan menghadapi ujian. Tujuan bimbingan konseling karir atau tujuan bimbingan konseling yang keempat. Nah, bertujuan memfasilitasi perkembangan eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidup peserta didik. Dengan demikian peserta didik akan satu memiliki pemahaman, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua itu memiliki pengetahuan mengenal dunia kerja dan informasi karir menunjang kompetensi karirnya. Yang ketiga itu memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Yang keempat itu memahami relevansi kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. Yang kelima itu memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenal ciri-ciri pekerjaan. Persyaratan kemampuan yang dituntut, lingkungan sosial, psikologis, pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja, memiliki kemampuan perencanaan masa depan, yaitu merencanakan kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi konseli. Selanjutnya kita menuju ke strategi kegiatan layanan bimbingan klasikal.
Nah, layanan bimbingan klasikal diberikan di kelas dengan materi yang dipersiapkan melalui RPLBK dan memperhatikan aktivitas agar terjadi interaksi yang membimbing antara guru BK atau konselor dengan peserta didik atau konseli dan proses belajar antara konseli. Pendekatan pokok yang perlu diterapkan dalam layanan bimbingan klasikal adalah experiential learning yang bersifat transformasional. Pendekatan ini pada intinya adalah belajar berdasarkan pengalaman atau tindakan, bukan berpikir dengan konsep-konsep abstrak. Nah, selanjutnya kita ke langkah-langkah kegiatan layanan bimbingan klasikal. Nah, pelaksanaan layanan bimbingan klasikal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pembukaan atau pendahuluan, peserta didik atau konseli mereview terhadap tujuannya, mencatat perkembangan dirinya, memonitor perkembangan dan dikaitkan dengan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, pada tahap inti, peserta didik belajar keterampilan dan strategi baru yang bermanfaat dalam kehidupannya. Dan selanjutnya pada tahap penutup, guru bimbingan dan konseling atau konselor mengajak peserta didik atau konseli untuk melakukan refleksi berbagai pengetahuan dalam membuat desain atau tujuan yang diinginkan. Oke sob, itulah tadi penjelasan mengenai layanan bimbingan klasikal. Nah, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel kami dan jangan lupa like videonya ya. Saksikan videoku selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.